Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman buat kita semua dalam memahami pelajaran. Nah, seperti biasa ya, sebelum Ustadz kita lanjut ke materi, Ustadz mau menyapa dulu anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya. Mungkin hanya lewat video ini Ustadz bisa menyapa kalian yang di sana. Ya, karena kita tidak bisa bertatap muka. Ustadz mau menyapa dulu ya anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya yang di rumah sana? Alhamdulillah, kalau seandainya kalian semua selalu dalam kesehatan. Semoga kita semua ya, kalian yang di sana, ustadz dan ustazah yang di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke materi, di pertemuan ini kita insya Allah akan belajar akidah akhlak. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita awali dulu pembelajaran ini sama-sama membaca doa. Apa doanya? Doa sebelum belajar. Nah, Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, mari kita sama-sama memulai pembelajaran ini, sama-sama membaca doa. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Nah, semoga berkat kita membaca doa tadi, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami pembelajaran ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini belajar akidah akhlak ya, melanjuti materi-materi yang sudah lalu. Pertama kemarin kita membahas tentang kalimat thayyibah, yang kedua asmaul husna. Nah, yang ketiga adalah membahas tentang apa? Membahas tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ya, nah ini materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang malaikat. Nah, malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah, salah satu ciptaan Allah. Ya, tapi malaikat ini berbeda dengan manusia. Ya, malaikat hidup di alam ghaib, manusia adalah di alamnya nyata. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu malaikat. Nah, malaikat, arti dari kata malaikat adalah jamak dari malakun, yang berarti utusan ya. Malaikat diciptakan dari nur ya. Allah ciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat ya. Kenapa paling taat? Karena malaikat ini tidak pernah membangkang atau tidak pernah melawan perintah-perintah Allah, selalu patuh dan taat apa yang Allah perintahkan. Itulah malaikat ya. Nah, intinya malaikat ini sama-sama makhluk Allah itu banyak, bukan hanya manusia, jin dan setan itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah ya. Nah, malaikat ini adalah termasuk rukun iman yang
keberapa? Yang kedua yang wajib kita imani. Nah, itu malaikat. Nah, untuk anak-anak Ustaz yang di rumah sana bisa diketahui bahwasanya malaikat ini jumlahnya banyak. Ya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat ini sebenarnya. Makanya kalau ditanyakan malaikat ada berapa? Kalau ditanyakan ada berapa malaikat? Jawabannya banyak. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat. Ya, tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu cuma 10. Nah, makanya jangan sampai terkecoh nanti dengan pertanyaannya berapa jumlah malaikat. Nanti jawabannya banyak, hanya Allah tahu. Tapi kalau pertanyaannya berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, yaitu ada 10. Ya. Nah, inilah nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Pertama, malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Tugasnya malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu, ya, memberikan wahyu kepada para rasul. Nah, yang kedua apa malaikatnya? Malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Yaitu memberi rezeki. Yang memberikan rezeki untuk kita di muka bumi ini adalah malaikat Mikail yang Allah tugaskan. Yang ketiga siapa? Malaikat Rakib. Apa tugasnya? Tugas malaikat Rakib itu adalah mencatat amal perbuatan baik. Nah, berarti di dalam diri kita ini ada seorang malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan kita setiap saat, setiap detik. Malaikat itu mencatat. Nah, dari kita bangun tidur sampai tidur itu malaikat senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Kalau yang mencatat, kalau kita lakukan yang perbuatan yang baik, berarti malaikat Rakib yang mencatat. Nah, yang keempat adalah malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini adalah mencatat amal kebaikan tapi yang jelek. Nah, kalau kita melakukan kesalahan atau berbuat maksiat, nah yang mencatat tersebut adalah malaikat Atid. Nah, makanya kita kalau melakukan sesuatu tuh harus sadar bahwasanya kita ini selalu diawas dan dijaga oleh malaikat yang Allah perintahkan. Siapa malaikatnya? Malaikat Rakib dan Atid. Nah, yang selanjutnya siapa malaikatnya? Malaikat Israel. Apa tugasnya Allah berikan? Yaitu untuk mencabut nyawa manusia. Nah, yang mencabut nyawa manusia seluruh dunia ini adalah malaikat Israel. Nah, yang keenam siapa? Malaikat Mungkar. Nah, tugasnya apa? Yaitu menanya di dalam kubur. Sama dengan yang ketujuh ini, yaitu malaikat Nakir. Nah, sama Mungkar dan Nakir ini sama. Tugasnya adalah menanya manusia atau bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang tanya manusia ketika berada di dalam kubur itu adalah malaikat Mungkar Nakir. Nah, yang kedelapan adalah malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala. Itu nanti adalah tanda bahwa akan terjadinya hari kiamat. Nah, kalau mau hari kiamat nanti ditiup oleh malaikat Israfil ini, yaitu meniup sangkakala yang Allah perintahkan. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini tugasnya adalah menjaga pintu surga. Nah, bukan di dunia aja, rumah dijaga satpam. Di surga juga ada Allah perintahkan malaikat untuk menjaga, yaitu malaikat Ridwan. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah Allah tugaskan menjaga pintu neraka. Nah, inilah nama-nama malaikat yang wajib kita
imani, yang 10 ini yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Kalau jumlahnya tadi yang banyak tadi, kita nggak perlu mikir, yang kita pikirkan yang 10 ini aja. Ya, kenapa? Karena yang lainnya itu hanya Allah yang tahu. Ya, nggak usah kalian mikir. Secanggih apapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang tahu berapa jumlah pastinya malaikat. Yang tahu itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya nggak usah pikirkan. Yang kalian pikirkan adalah yang wajib kita ketahui ini aja, yaitu 10 malaikat ini. Ya, itu anak-anak Ustadz, nama-nama malaikat yang wajib kita imani serta tugasnya, ya. Karena ini termasuk rukun iman, berarti wajib kita imani, wajib kita percaya. Nah, supaya kita percaya, imani harus dihafal. Jangan sampai kita yang beragama Islam ditanya malaikat yang 10 ini nggak tahu. Ya, harus tahu. Gimana caranya supaya tahu? Ya harus dihafal, ya. Anak-anak Ustadz, itulah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, selanjut apa fungsinya kalau kita beriman kepada malaikat ini? Kita percaya kepada malaikat ini, apa fungsinya? Satu, untuk mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah, sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya. Ya. Dengan fungsi kita beriman kepada malaikat, salah satu mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Agung, Maha Besar dan Maha Kuat. Dengan seperti itu kita akan selalu patuh taat kepada Allah. Yang kedua adalah mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah yang terhadap hambanya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Nah, mengenal kasih sayang, kenapa kasih sayang Allah? Buktinya Allah jaga senantiasa kita dengan disuruh malaikat menjaga kita. Kalau kita berpikir, kita dijaga oleh malaikat nih, malaikat rakib tadi, dijaga oleh malaikat rakib, kita sadar berarti kita tidak akan atau malaikat rakib atid tadi, kita tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya kita dijaga oleh malaikat. Kalau kita sadar seperti itu, insya Allah kita terhindar daripada namanya berbuat maksiat. Nah, yang ketiga adalah tenang dan tidak merasa tersaingi di bumi, sebab malaikat selalu bersama dan menjaga. Kita tidak merasa tersaingi, ya, tidak merasa diri kita ini tidak merasa diri kita ya tersaingi di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita senantiasa dijaga oleh malaikat. Ngapain kita disaingi sedangkan kita tidak memiliki apa? Yang memiliki semuanya itu Allah. Yang keempat adalah sabar, tegar dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena kita yakin pertolongan Allah itu ada. Kenapa? Karena kita dijaga oleh malaikat. Malaikat menjaga kita itu Allah perintahkan untuk melindungi kita. Nah, yang kelima adalah berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Kalau kita sadar, ya, kita diawasi, kita akan terhindar namanya percaya sesuatu yang tidak benar. Kalau kita mau percaya, kita sadar, ini perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena kita dijaga oleh malaikat, gak boleh seperti ini. Nah, bukti yang seperti itu membuat kita tidak jadi tersesat. Itulah beberapa fungsi beriman kepada malaikat Allah. Selanjutnya apa lagi? Sifat-sifat penciptaan malaikat. Nah, Allah ciptakan malaikat itu apa? Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berada di alam gaib. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya malaikat ini adalah mereka berada di alam gaib. Alam gaib itu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi kita yakin mereka ada. Ya.
Penciptaan malaikat ini berbeda dengan penciptaan ataupun makhluklah gaib lain, ya. Seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Nah, malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Sebelum manusia ada, malaikat sudah Allah ciptakan. Sebelum Nabi Adam itu malaikat sudah Allah ciptakan. Apalagi zaman kita sekarang, ya. Sebelum dulu aja, sebelum manusia diciptakan, malaikat saja sudah Allah ciptakan. Nah, itu sifat-sifat para malaikat. Nah, perbedaan lain adalah manusia yang patuh kepada Allah ada yang membangkang, sedangkan manusia, perbedaannya antara malaikat, manusia ya ada yang patuh, ada yang membangkang kepada Allah, itu manusia. Nah, sedangkan setan atau setan itu selalu membangkang kepada Allah. Nah, setan, kalau manusia tadi ada yang membangkang, ada yang patuh. Tapi kalau setan ini semuanya membangkang atau melawan perintah-perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat ini selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai. Kenapa malaikat seperti itu? Karena malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan seperti manusia. Makanya kalau Allah perintah malaikat itu rukuk, mereka rukuk sampai hari kiamat. Kalau Allah perintah mereka untuk sujud kepada Allah, sujud sampai hari kiamat. Allah suruh mereka bertasbih, berzikir, mereka berzikir. Kenapa? Karena mereka tidak diberi hawa nafsu seperti manusia. Kalau manusia disuruh seperti itu semalaman untuk beribadah, kadang-kadang nafsunya apa? Malas, kepengennya mau makan dan mau tidur dan sebagainya. Makanya ada istilah itu, kalau seandainya manusia itu selalu senantiasa berbuat kebaikan, itu lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau seandainya manusia itu senantiasa berbuat maksiat, itu lebih buruk, lebih jelek daripada setan. Nah, kenapa? Karena manusia memiliki akal dan nafsu, berbeda dengan berbeda dengan malaikat tadi. Nah, itulah malaikat dan tugasnya ya untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, intinya malaikat ini adalah makhluk Allah yang patuh dan taat kepada Allah, yang tidak pernah membangkang dengan perintah-perintah Allah. Itulah malaikat, berbeda dengan manusia, apalagi jin dan setan. Mereka berada di alam gaib. Arti gaib tadi apa? Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi kita meyakini bahwasanya malaikat ini ada. Kenapa? Karena termasuk rukun iman. Untuk anak-anak Ustadz sana, jangan lupa tadi jumlah malaikat tadi. Ya, kalau ditanyakan jumlah malaikat tadi, berapa jumlah malaikat? Jawabannya banyak. Hanya Allah yang tahu berapa persis pastinya jumlah malaikat. Nah, jawaban. Tapi kalau ditanyakan berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani, yaitu yang 10 tadi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama Jibril, Mikail, siapa lagi? Rakib, Atid, Munkar, Nangkir, Israfil, Ridwan, dan Malik. Nah, 10 malaikat ini yang wajib kita imani. Ustaz harapkan anak-anak Ustaz yang di rumah sana agar bisa menghafal ya nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dihafal ya. Kenapa harus dihafal? Karena kita sebagai orang Islam itu harus tahu nama malaikat dan tugas-tugasnya.
tugasnya. Bagaimana anak-anak Ustadz bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Intinya ya, malaikat ini adalah makhluk Allah, manusia, jin, setan dan malaikat ini semuanya adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang kekal itu hanya Allah. Makhluk Allah semuanya binasa nanti ketika hari kiamat. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya pembelajaran hari ini ya. Kalau emang belum paham bisa dibaca materinya, kalau masih belum paham boleh ditanyakan langsung sama ustadznya ya, bisa telepon atau video call atau chat ustadznya lewat WA boleh ya. Ustadz terima saja ya, insya Allah Ustadz angkat telepon atau WA-nya, asal jangan tengah malam ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan video ini ya. Mudah-mudahan kondisi keadaan kita ini cepat berlalu supaya kita bisa bertatap muka lagi belajarnya ya. Pesan Ustadz selalu buat anak-anak Ustadz selalu jaga kesehatannya ya, jaga kesehatannya yang baik supaya kita nyaman beribadah, nyaman belajar dan nyaman beraktivitas. Udah itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Salah hilafnya Ustadz mohon maaf. Nah, sebelum Ustadz akhiri, kita tutup dulu pembelajaran ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.